Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya hari ini ya. Sekarang kemarin sudah hari libur, hari santai bersama keluarga. Sekarang anak-anak belajar lagi. Kita sampai ke pembelajaran yang kelima. Dibuka bukunya halaman 41. Perhatikan. Ayo membaca. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang bahan-bahan untuk membuat benda, contohnya dari kayu sudah, dari kertas sudah, dari plastik sudah. Sekarang kita akan belajar bahan-bahan benda atau benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet ya. Sekarang dari benda kaca. Contoh benda-benda yang terbuat dari bahan kaca itu piring, gelas, jendela, kaca mobil, kaca sepeda motor, kaca spion, kacamata itu terbuat dari kaca. Kenapa harus terbuat dari kaca? Kaca itu memiliki beberapa sifat. Di antaranya digarisbawahi, dia kedap air ya. Dia tidak merembes, artinya seperti itu ya. Itu artinya kedap air. Yang kedua, dia tembus cahaya. Contohnya kalau anak-anak berada di dalam rumah, anak-anak bisa melihat cahaya lampu di luar dari kaca jendela rumah kita. Itu namanya tembus cahaya. Yang ketiga, dia tahan air ya. Dia tahan air. Itu adalah dari kaca. Tetapi kelemahannya kalau benda dari kaca ini dia mudah pecah kalau kena benturan. Sekarang yang kedua, benda-benda yang terbuat dari logam banyak ya kita jumpai di peralatan dapur ibu. Ada spatula, ada penggorengan, ada sendok, ada garpu, ada apalagi kalau sepeda anak-anak juga ya, sepedanya juga kerangkanya itu dari logam, besi, pagar itu juga dari logam. Sifat-sifat benda logam itu diantaranya adalah digarisbawahi dia kuat ya, dia kuat, dia mudah dibentuk, itu yang kedua. Yang ketiga, dia penghantar panas yang baik ya, namanya istilahnya konduktor. Kalau anak-anak meletakkan sendok di wajan yang panas, di penggorengan yang panas atau di gelas yang ada air panasnya, maka sendok itu akan terasa panas juga. Itu namanya penghantar panas ya, dia konduktor. Dia juga satu lagi, dia memiliki sifat tidak menyerap air juga. Ini yang dari logam. Sekarang yang ketiga, terbuat dari karet. Banyak ya, ada penghapus, ada ban, ada sepatu, boot, ada apa lagi ya, banyak sekali, ada balon, ada sandal karet, ada sarung tangan yang terbuat dari kayu, dari karet maksudnya Bu Guru. Sifat-sifat karet itu diantaranya dia lentur dan elastis ya, dia sangat lentur dan elastis. Yang kedua, dia tidak tahan api. Ini sifatnya tidak tahan api. Yang ketiga, karet ini kebalikan dari logam. Kalau logam tadi konduktor, kalau karet ini dia memiliki sifat isolator. Artinya dia bisa menahan panas ya. Contohnya kalau spatula ibu atau apa yang dipakai untuk goreng itu, yang bawah itu logam, yang atas itu biasanya terbuat dari karet. Supaya apa? Ketika kita memegang, kita memasak di penggorengan, tangan kita tidak terkena panas, itu isolator ya. Kebalikan dari konduktor. Ini sifat dari karet. Nah, tugas anak-anak, ayo mengamati. Di sini Bu Guru sudah tentukan ya, nama benda dan bahan pembentuknya. Anak-anak tinggal menulis bahan pembentuknya. 1 kunci, 2 penghapus pensil, 3 gunting, 4 bola lampu, 5 balon. Ya, coba anak-anak bahan pembentuknya apa? Ini tugas 1 dikerjakan di buku paket saja. Sekarang ayo mencoba. Sekarang lengkapilah bagan berikut. Ini tugas yang kedua, dikerjakan di buku paket saja. Karena tinggal menulis saja ya, sifat-sifat dari kaca, yang ini karet, yang ini logam ya.
Sekarang ayo berdiskusi masih tentang musyawarah ya, masih tentang musyawarah ya. Kemarin kalau kita mengadakan musyawarah itu tujuannya adalah untuk mencapai mufakat. Di sini musyawarah cara meningkatkan kebersihan sudah jelas ya. Kalau kita ingin lingkungan kita bersih, maka cara yang bisa kita lakukan adalah satu, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau satu itu saja dilakukan, insya Allah lingkungan kita, sekolah, rumah akan bersih, sadar membuang sampah. Yang kedua, membawa botol minum sendiri, ini untuk mengurangi sampahnya. Yang ketiga, membawa bekal, jadi anak-anak tidak perlu beli jajan keluar. Kalau di sekolah sudah makan bekal, pakai tempat bekal, dibawa ke sekolah, dibawa pulang lagi. Ini diantaranya cara untuk menjaga kebersihan. Sekarang di sini kita bahas bersama juga, apakah setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat musyawarah? Iya, semua anak berhak untuk berpendapat. Mengapa kita harus memberikan pendapat? Supaya apa? Supaya ada keragaman ya. Ada keragaman supaya nanti hasilnya lebih bagus, lebih memuaskan lagi. Yang ketiga, apa yang terjadi jika hanya 1-2 orang yang memberikan pendapat? Ya, kurang menyeluruh, tidak memuaskan yang lain. Jadi gagasannya hanya sedikit. Kalau 4, apakah boleh memaksakan pendapat? Dalam musyawarah tidak boleh memaksakan pendapat, semuanya harus berdasarkan keputusan bersama. 5, tuliskan pengalamanmu ya. Anak-anak belum ke sekolah ya, tapi mungkin pernah mengerjakan tugas bersama. Itu contoh musyawarah kecil di dalam kelas. Sekarang ayo mencoba. Ini nanti anak-anak akan belajar tentang mengubah satuan dari meter ke sentimeter. Bu Guru jelaskan di video berikutnya karena agak panjang ya. Bu Guru akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.